Halo Pak Sunawo. Kalau kita Ya, orang apa Medan kabar Pak? kita mesti ya baik Pak Peter. Pak Peter gimana sehat? Sehat, sehat, sehat. Ini perkenalan pertama kita ya Pak Sunawo ya. Jadi kan Ya sama. ya dari dari informasi yang saya dapat, Pak Sunawo ini merupakan seorang yang pernah memenangi kontes forex nasional ya. Ya betul Pak Ah, Peter. mungkin mungkin boleh Pak Sunawo sedikit bercerita tentang kisah Bapak, mungkin sejak kapan Bapak terjun ke dunia forex dan sebagainya Pak. Sebagai sedikit Oke. perkenalan. Oke. Sebelumnya thank you buat Pak Peter yang sudah mengundang CEO-nya GIC Trade. Jadi awal awal mulanya trading di dunia forex ini tahun 2013. Berarti sudah masuk tahun ke-7 ya, Pak Peter. Tahun ke-7. Ya. Ya, sudah masuk tahun Jadi ke-7. pada awal itu bertransaksi forex itu sekedar hobi atau memang sudah menjadi sumber alternatif pendapatan Pak pada saat itu? Nah, awalnya sih dikatakan hobi sih bukan juga ya. Jadi pada prinsipnya saya gini, logikanya gini. Saya cuma pengen dapatin satu mentor nih yang ngajarin saya supaya pada saat saya pensiun nanti saya tidak mengandalkan minta-minta uang sama anak. Jadi saya punya ilmu nih ceritanya, saya punya ilmu. Nah ilmunya apa sih? Bisnis apa sih yang ilmu tinggal di depan komputer, tinggal ngeklik, dapat uang gitu. Hmm. Nah Hmm. akhirnya saya ikut seminar yang diadakan sama Adamku. Adamku ngadain seminar cukup gede, namanya Wear Expo. Nah Wear Expo-nya ini dia ngundang beberapa PT untuk presentasi dia punya bisnis, baik properti, saham, future, ataupun yang di forex ini. Nah, kebetulan yang presentase itu salah satu PT namanya Astroneci International. Hmm. Nah, Astroneci International dia presentasikan bahwa satu bulan itu bisa menghasilkan profit 3.000 US. Dengan dana? Nah, dengan dana 10K ya, 10.000 berarti. Nah, saya jadi interest juga. Sebulan bisa menghasilkan 3.000. Berarti Nah, 30% itu. kemudian perusahaan, kenapa? 30%. Ah, Yang modal 10.000. Berarti ya 10.000 dapat 3.000 ya 10% ya. 30% ya sebulan. Nah, jualannya 30%. Wah, interest juga saya kan. Kemudian dia buka workshop deh kalau nggak salah. Workshop 2 days. 2 hari workshop. Itu 8 juta kalau nggak salah. 8 juta kalau ngajak teman langsung dikasih diskon 1 juta. Jadi saya masih ingat 7 juta cepet-cepet ngajak teman satu untuk join gitu. Nah, tingkat kata masuklah kita ke workshop. Nah, pada saat workshop itu di hari pertama itu saya masih ingat banget tuh. Saya ke Taiwan nggak bisa ikut. Saya nyesel juga udah lunasin 7 juta pada saat hanya ke Taiwan. Wah, nggak bisa ikut workshop nih. Nah, nggak apa-apa. Saya korbanin 1 kali nggak ikut workshop. Besoknya yang terakhir saya ikut. Nah, saya ikut. Ya, nama workshop biasalah. Kulit-kulitnya saja yang dikasih tahu. Nah, habis itu diajak untuk join. Yang namanya CAT Institute. Akademisi. Nah, cukup gede itu biayanya. Waktu itu saya join 36,5 juta. untuk Tiga enam kelasnya? setengah. Iya, untuk setahun Keren. ya. Dia edukasinya untuk setahun. 36 juta sekian. Ya sudahlah saya bilang, memang saya ada niat. Jadi investasi otak nih ceritanya. Saya investasi otak,
join untuk CIT Institute. Nah, diajarin basic. Semua basic diajarkan di situ. Nah, setahun absensi saya ikutin 100%. Nggak ada yang bolong. Teman-teman sudah ada yang bolong. Kita satu batch itu ada 13 siswa deh. Saya ingat 13. Ada yang bolong-bolong teman. Akhirnya 3 bulan ada yang udah menghilang. 6 bulan makin sedikit. 9 bulan makin lagi. Sampai setahun tinggal di bawah 5. Siswanya tinggal di bawah 5. Nah, dari situ memang awal-awal 2013 itu kita trading itu ilmu masih belum mantap ya. Masih pembelajaran nih. Pasti deposit berapapun habis itu. Ya, saya ingat tuh 5.000 ya. 5.000 masuk seminggu habis tuh. Ya. Memang saya banyak mendengar cerita para trader forex itu kebanyakan di awal itu harus bayar uang sekolah, Pak. Iya. Nah, uang sekolahnya di situ tuh. Nah, sempat frustasi. Kok seminggu aja habis nih 50 juta kan? Nah, tapi dengan niat yang tadi itu, pengen pensiun, di depan komputer ngeklik, bisa dapat uang. Nah, tetap niat. Makanya absensinya 100% nggak bolong gitu. Nah, dari situ ilmu kan dikasih tahu itu memang banyak, tapi basic-basic ya kan, nggak secara detail banget. Nah, akhirnya saya mencoba untuk latihan, banyakin latihan. Memang dikasih tugas sih banyak sih. Latihan. Akhirnya ketemu satu style. Kita mesti menemukan satu stylenya kita. Apa sih yang cocok di kita gitu? Stylenya apa? Nah, kebetulan saya ketemu harmonic pattern. Harmonic pattern ini kan, ya penciptanya kan Scott Carney. Scott Carney yang menciptakan. Dan dia sudah tahu ini pattern-pattern ini akan berulang. Gimana kita menemukan pattern itu? Nah, jadi tergantung ilmu yang kita dapatkan. Dengan ilmu yang kita dapat, berarti mata kita seperti elang. Gimana sih kita melihat, wah, ini ada pattern ini nih, ada bad pattern, ada shark pattern. Nah, sehingga kita bikin trading plan. Nah, trading plan itu dalam bentuk harmonic pattern. Saya katakan itu kayak peta tradingnya kita nih. Sebelum kita trading, kita bikin peta. Nah, peta itu bisa kita lihat market ini mau jalan kemana sih gitu. Nah, jadi dengan ada peta, kita lebih jelas nih tujuannya kemana. Apakah mau buy atau sell, di angka berapa gitu kan. Nah, stop loss-nya, TP-nya pun sangat-sangat jelas di peta itu. Nah, di situ saya latih harmonic pattern, saya latih. Saya bikin before sebelumnya, nanti after kejadiannya setelah 1 minggu atau 1 bulan, sesuai nggak nih dengan peta yang kita mapping gitu ya. Nah, kalau sesuai, wah ini berarti ini cocok nih gitu. Nah, akhirnya ya saya tetap pegang teguh ini harmonic pattern gitu. Jadi kemudian Pak, yang dari semenjak pertama kali mengenal forex dan belajar forex sampai dengan pada saat Bapak itu menjadi seorang juara di kontes forex nasional itu berapa lama, Pak? Belajarnya 2013, ikut kontesnya 2018, berarti 5 tahun begitu. Kemudian apakah analisa, karena kan begini Pak, kalau yang saya lihat ya, forex itu kan cukup dinamis ya Pak ya. Karena secara dari market, secara dari habitnya market juga terkadang itu berubah-berubah. Nah, apakah yang dari awal Bapak pelajari itu di tahun 2013 sampai dengan sekarang, apabila kita melihat marketnya sekarang, apakah itu masih relevan Pak digunakan? Atau apakah sudah ada perubahan-perubahan yang mungkin disesuaikan dengan kondisi market sekarang? Nah, kondisi market memang ada perubahan. Ya, memang ada perubahan, terutama dalam tahun ini nih, 2020 ini.
perubahannya sangat sangat signifikan ya. Nah, tapi tetap apa yang dibuat sama Scott Carney, pencipta harmonic pattern, ada kalanya tetap pattern itu akan muncul. Nah, sehingga tergantung kita menemukan pattern itu apa tidak. Selama kita menemukan pattern itu kita bisa dapat uang gitu. Nah, saya setuju karena kalau di dalam forex itu orang kan selalu mengatakan kalau history will repeat itself gitu loh. Jadi sebenarnya semua yang sudah pernah terjadi mungkin ya, kalau bahasanya itu pattern ya, kalau kita melihat secara teknikal itu kan pattern ya, ada bentuk-bentuknya, ada triangle dan sebagainya, tergantung daripada style tradingnya masing-masing. Tapi pada akhirnya ya saya sangat setuju kalau history itu will repeat itself. Jadi mungkin yang dimaksud itu Pak ya, kita harus mengenali pattern-pattern yang sudah pernah terjadi sebelumnya, kemudian kita bisa menggunakan itu di kondisi market apapun. Kita hanya wajib untuk sanggup melihat pattern tersebut, Pak ya. Ya, betul. Jadi dia akan berulang. Pengulangannya ini tergantung kita, jari-jarinya mata kita untuk menemukan itu. Nah, mungkin itu challenge yang seringkali dijumpai oleh para trader nih, Pak. Untuk mengenali pattern-pattern yang kita bahas sekarang ini. Karena banyak sekali kalau kita mungkin dua orang trader yang berbeda melihat satu chart yang sama, terkadang cara menginterpretasi chart tersebut juga berbeda-beda ya. Setuju saya. Pasti beda. Pasti kita berbeda. Sama saya, mungkin dengan chart yang sama, misalnya di gold. Ya. Saya lihat bad pattern. Pak Peter mungkin lihat, oh ini ada pattern yang lain gitu. Terus gimana Pak, kalau misalnya untuk menghadapi hal demikian, itu kira-kira mungkin ada saran atau gimana, sehingga para trader ini tidak salah mengidentifikasi pattern gitu Pak? Nah, tujuan utamanya kan untuk profit ya. Selama dia profit, pakai ilmu apapun, itu sah-sah saja, kan gitu. Nah, andai kata ada traders yang stylenya selain harmonik, dia classic pattern misalkan. Nah, dia menemukan bahwa ada falling wedge. Nah, ada falling wedge, dia bisa menghasilkan uang, ya fine-fine aja. Memang stylenya dia adalah classic pattern. Kalau saya, harmonic pattern. Saya menemukan bad pattern, saya bisa untung, ya oke-oke aja kan. Kalau trader A sama B, patternnya beda gitu. Tapi tujuannya kan sama, untuk cuan ya. Jadi kalau Pak Sunawo sendiri, selain mungkin pada saat mengeksekusi transaksi itu melalui technical analysis, kalau yang tadi kan kita berarti membahas tentang technical analysis ya. Kita mengenali pattern, kita melihat chart dan sebagainya. Apakah masih ada indikator-indikator lain yang digunakan mungkin selama ini dalam mengeksekusi transaksi? Oke, saya dibantu pakai stochastic oscillator. Nah, stochastic oscillator saya pakai 533. 5.33. Nah, oscillator membantu saya untuk mengetahui ada nggak divergent itu. Nah, dengan adanya divergent ditambah pattern itu sangat-sangat powerful. Nah, contoh misalkan ada shark pattern. Nah, shark pattern kemudian kita lihat di stokastiknya ada bullish divergent. Nah, kita tahu ini bakal naik nih. Sudah ada 2 indikator yang menyatakan dia naik. Nah, itu membantu banget itu stokastik. Ya, mungkin kita nggak akan bahas terlalu teknikal ya di sesi kita hari ini, Pak ya. Mungkin kan hal ini kan kita kalau membahas tentang teknikal nanti kan kita di GIC kita juga banyak kelas-kelas webinar untuk edukasi dan hal-hal seperti ini ya. Mungkin tadi Pak Sunawo juga bisa menjadi salah satu narasumber kita dalam memberikan edukasi secara teknikal. Nah, kalau kita berbicara, kalau kita berbicara secara general, Pak, karena kan sebelumnya ini kan saya juga banyak mengundang narasumber-narasumber
untuk membahas uh, mengenai trading forex. Nah, ada yang membahas dari segi psikologi, ada yang membahas dari segi fundamental dan technical analysis. Nah, sebenarnya yang kita pengen tahu hari ini adalah dari perjalanan Bapak dari pertama belajar forex sampai dengan bisa menjadi seorang juara di kontes forex nasional, tentunya kan pasti ada trik-trik atau strategi khusus ya Pak ya. Mungkin apakah itu uh, dari hanya segi teknikalnya doang, ataukah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi Bapak bisa menjadi seorang juara Pak? Nah, kalau kita berbicara tentang psikologi Pak, menurut Bapak sebagai seorang trader itu psikologi penting nggak? Psikologi sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Itu efeknya ke mental kita kan. Hmm. Nah, mental kita ini juga pengaruhnya ke mood kita kan. Nah, kalau kita tradingnya moodnya lagi jelek, lagi berantem sama bini, ngefek juga kan. Ya kan, ngefeknya ke analisa kita nih. Yang tadinya kita analisanya mestinya bull, jadi kebalik. Hmm. Nah, jadi halusinasi jadinya. Hmm. Jadi, Nah, sangat jadi, penting. Psikologi oke. itu Jadi sangat menurut penting. Bapak kunci utama dalam trading itu seperti apa? Kunci utama dalam menentukan kesuksesan seorang trader, Pak. Selain mungkin, karena kan banyak ya. Saya ketemu juga banyak trader-trader seperti yang Bapak sampaikan juga ya, semua trader itu pasti punya trading style-nya masing-masing. Ya, ada yang trading Ya, menggunakan indikator A, B, C dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mungkin tradingnya itu berdasarkan fundamental dan sebagainya. Nah, sebenarnya dari semua trading style ini tidak kita katakan mana yang paling benar dan mana yang paling salah, Pak. Menurut saya juga, menurut Pak Sunawo juga, semua trading itu Pak pada akhirnya tujuannya adalah mendapatkan profit. Selama itu trading style yang digunakan bisa menghasilkan profit, ya itu sah-sah saja gitu. Nah, namun ya, banyak juga yang memang saya perhatikan trader-trader mungkin yang full of knowledge ya, paham banget bertransaksi, mungkin menggunakan banyak indikator juga dan sebagainya, kemudian juga masih mengalami kerugian Pak. Jadi mungkin kita juga harus consider beberapa faktor ya mungkin ya yang sangat-sangat berpengaruh menjadi kunci keberhasilan seorang trader Pak. oke. Nah, kalau kita bicara dengan kunci, berarti bisa dikasih contoh pintu, kan punya lubang kunci. Nah, lubang kunci itu kan cuma satu kunci yang cocok ya. Hmm. Jadi indikator itu kan banyak sekali itu. Nah, indikator banyak sekali, tinggal kita menemukan bahwa style kita cocoknya yang mana nih. Hmm. Nah, itu kuncinya kita tuh. Kunci untuk masuk ke lubang kunci itu, cocoknya yang mana. Nah, kalau saya sih, saya menemukan saya cocok pakai stokastik, kemudian ditambah harmonik itu. Nah, intinya gini, kunci sukses, kita mesti menemukan apa sih stylenya kita. Nah, dengan untuk menemukan style trading kita apa, itu ada 5R. Nah, 5R-nya itu adalah latihan, 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 dan latihan. 5R. Jadi Harusnya 10 makin itu Pak. banyak latihan, maka Jangan cuma 5 Pak. Harusnya 10 itu Pak tadi. 10. Oke. Makin banyak, makin bagus dong ya, Pak Peter. Ya, ya. Oke. Nah, makin banyak latihan, jadi kita bisa memilah-milah, saya cocoknya style saya apa ya? Saya udah coba 10 kali nih, misalkan latihan. Kayaknya yang ini cocok nih. Nah, itu yang dipilih sebagai kuncinya. Nah, habis memilih kunci itu, dilatih lagi. Dilatih, makin banyak latihan, makin biasa kan mata kita untuk melihat pattern itu, atau chart itu kan. Nah, itu kuncinya di situ. Banyaklah latihan. Tapi Pak, kalau kita berbicara indikator, saya sering memperhatikan hal seperti ini tentang indikator ya. Yang saya perhatikan indikator itu bergerak setelah harga bergerak sebenarnya. Kalau benar-benar kita perhatikan ya.
Karena harga sudah terbentuk, kemudian indikator baru terbentuk sebenarnya. Kan bukan indikator dulu, baru harga. Nah, sehingga itu merupakan, menurut saya, beberapa indikator itu merupakan hanya sebatas refleksi daripada pergerakan market. Tapi dia tidak menentukan sebenarnya arah market mau kemana dengan jelas dan Ya, pasti, Pak. Mungkin Pak Sunarwo ya, sebagai seorang trader profesional pasti setuju juga ya dengan hal ini ya. ya, Nah, setuju. Karena namanya indikator kan hanya sebagai bantuan saja kan, nggak bisa sebagai eksekusi langsung ya, hmm, hanya sebagai bantuan. Nah, makanya kenapa kita butuh yang namanya bikin before, sebelum kejadian, kita udah menggambarkan petanya itu. hmm, Nah, 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 kalau sudah menggambarkan petanya, kita lebih punya optimis untuk masuk ke market itu gitu maksudnya. Memang indikator Pak Peter bilang agak telat, ya seperti fundamental juga. Pada saat kita terima news, nah itu sudah telat, market sudah jalan kan begitu. hmm, benar. Ya, Jadi seringkali itu menjadi kadang menjadi information yang sedikit misleading bagi sebagian orang, menurut saya. Karena kalau selalu kita melihat chart ya, atau melihat chart dengan indikator-indikatornya, indikator itu tidak pernah salah. Kalau stokastik itu lagi posisi di mungkin overbought atau oversold dan sebagainya, itu selalu benar, Pak. Dan kemudian kalau pada saat ada satu explosion di market, di movement, kemudian ya indikatornya itu juga akan kemudian mengikuti harga daripada pasar itu. ya, dia follow, dia follow. Ya. Nah makanya kalau 100% ngikutin indikator, ya itu dia banyak missingnya juga kan. Hmm. Begitu juga kalau fundamental begitu. Yuk 100% ikut fundamental bisa missing juga. Karena Jadi apa yang kita menurut udah terima. menurut Pak Sunawo sendiri, kalau misalnya kita berbicara dalam menentukan transaksi apa yang mau kita eksekusi, itu sebenarnya peran dari keberhasilan sebuah transaksi itu dipengaruhi berapa persen sih dari technical dan kemudian berapa persen juga mungkin dari faktor psikologinya seorang trader, Pak? Saya bilang 50-50 ya. 50-50. Ya. Kenapa saya bilang 50-50? Kalau psikologinya kita lagi, moodnya lagi gak bagus, berarti kan kita analisanya juga ngaco juga nih. Ya, itu mata kita yang tadinya bisa melihat pattern itu jadi kacau nih. Lagi berantem sama bini nih. Lagi berantem sama bini, pattern apapun nggak ketemu gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi bagusnya untuk analisa ya lagi moodnya lagi bagus aja nih. Jangan berantem dulu sama bini. Berarti sebenarnya secara tidak langsung justru faktor psikologi itu lebih berperan daripada faktor teknikal, Pak. Karena pertama kita harus psikologi kita harus benar dulu sebelum kita transaksi, Ya, benar ya. Dan faktor psikologi kita harus betul. benar, kemudian kita juga sebelum bisa draw out satu pattern mungkin bisa mengidentifikasi satu pergerakan market dan sebagainya, ya psikologi ya penting sekali saya rasa. Sebenarnya kemarin Pak Betul. di tahun 2019 kita di GIC juga ada mengadakan kontes trading kan. Pak Sunawa Ya, ada participate nggak pada saya saat tahu. itu? Waktu itu saya nggak ikut. Nggak ikut ya. Itu kita ada Nggak ikut, kita ya. kita mengadakan kontes trading itu selama 1 tahun full itu Pak. Dengan Oh, total ya dengan total hadiah itu pada saat itu 100.000 GIC ya, equivalent to about 1,5 miliar pada saat itu. oh, oke. Okay. Iya. Ranking pertamanya persentage berapa Pak waktu itu? Gimana? Sorry. Ranking pertamanya persentasenya berapa persen dia? Persentage. Eh, saya saya sudah lupa ya angka pastinya. Cuma pada saat itu kompetisi kita itu kita bagi per batch, Pak. Jadi Hmm. dia kita adakan selama 1 tahun itu ada 7 batch ya. Satu batch itu lebih kurang 1,5 bulan.
Jadi di batch 1 sampai dengan batch 7 itu di setiap batch kita mencari 5 atau 10 top 5 trader yang menang. Kemudian kita kompetisikan lagi di satu babak final di akhir. Oke. Nah, jadi pada saat itu kontes kita yang di GIC seperti itu, Pak. Dulu Oh, pada saat diadu lagi. diadu lagi, Pak Sunawa pada saat uh, menjadi pemenang kontes Forex nasional itu di kontes yang mana, Pak ya? Yang diselenggarakan oleh perusahaan apa, Pak? Traders Family. Traders TF. Family. Ya. Oke. TF Itu berarti di tahun itu. 2018 ya? 2018 saya ya 2018 saya mulai join itu. Jadi dari semenjak 2018 itu apakah masih aktif mengikuti kontes-kontes trading nasional, Pak? 2018 jadi gini, 2018 saya ikut join kontes dengan pakai harmonic pattern ini, itu ranking 2. Nah, ranking 2 saya nggak puas. Masa sih saya udah bisa baca pergerakan ini pakai harmonic pattern ini nggak bisa ranking 1 sih. Mestinya kan bisa ya. Nah, akhirnya saya coba lagi next contest. Nah, next contest itu saya bisa dapat ranking 1. Nah, dari situ saya mulai semangat tuh. Wah, ini pakai harmonic pattern ini lumayan juga nih. Bisa tahu market mau jalan kemana nih. Kita gambar-gambar dulu nih. Nah, sampai saat ini tetap pakai itu, Pak. Masih harmonic pattern ya. Kayaknya ini banyak nih audiens kita yang udah bergabung pasti penasaran nih sebenarnya apa sih harmonic pattern. Nah, mungkin kita di JIC juga kan banyak ya, setiap minggu itu kita ada kelas-kelas edukasi, kelas-kelas untuk pembelajaran teknikal dan sebagainya. Jadi kalau memang nanti kemudian Pak Sunawo juga menjadi salah satu narasumber kita, jadi mungkin teman-teman di sini yang penasaran dengan metode apa yang digunakan Pak Sunawo untuk bisa menjadi juara, join aja di webinar kita mungkin berikutnya. Nah, jadi Pak Sunawo sampai sekarang berarti apakah trading forex ini menjadi salah satu main income untuk Pak Sunawo saat sekarang ini? Oke. Nah, awalnya kan cuman tujuannya untuk nanti pensiun, ya kan? Nah, kemudian setelah mempelajari ilmu yang ada, akhirnya saya bisa ikut kontes, dapat ranking. Nah, dari situ saya coba bikin signal tuh, bikin signal, analisa signal, saya jual signal-signalnya. Nah, habis itu ada teman yang katanya bisnis lagi susah, bisnis apa ya yang enak ya? Nah, saya bilang tinggal ngeklik di HP bisa dapat uang, saya bilang itu paling enak tuh, bisnis apapun ini yang paling enak. Kita nggak usah sewa toko, nggak usah gajiin pegawai, tinggal di depan laptop atau di handphone tinggal ngeklik aja mau buy atau sell. Nah, apalagi selama pandemik ini, Pak ya. Apalagi selama pandemik ini ya. Iya, itu sebelum pandemik 2018. Ya. Apalagi setelah pandemik begini. Nah, jadi timbul ide ke saya, ini temen ada minat nih, saya edukasi aja, saya bilang. Yuk saya edukasi deh, saya bilang gitu. Nah, dia bilang, berapa duit? Dia nanya berapa duit. Nah, saya sebut angka sekian. Dia mau. Nah, dia mau. Akhirnya saya bikin semacam private. Ketemulah di cafe, kita private. Nah, habis itu, jadi terlintas di pikiran saya, nah ini bisa diuangkan nih kalau gini. Tinggal nyari siswa aja nih, siapa yang mau private. Nah, jadi dengan begitu bisa jual signal, bisa kasih edukasi, timbul satu income kan jadinya kan. Nah, pertanyaan Pak Peter, apakah sumber income saat ini? Ya, iya Pak Peter.
menjadi sumber income. Nah, Sumber income utama apalagi ya. Ya. ya, apalagi pandemik begini banyak yang susah untuk bisnis ya. Mau mulai di awal bisnis, buka toko apa udah susah. Hmm. Jadi mereka banyak memandang ke sini nih, trading Hmm. begini. Nah, Hmm. permintaannya cukup banyak. Saya setuju. Justru karena kita yang sudah sekian lama di industri trading forex ya, kita memang banyak melihat influx daripada interest ya, daripada banyak orang-orang baru yang justru selama pandemik ini mencari kita dan pengen belajar forex gitu loh. Untuk berbagai alasan Ya, tentunya kan. Karena ya mungkin karena bisnis juga selama pandemik itu lesu. Kemudian juga karena selama ini kan selama pandemik ini kita bisa lihat ya sebenarnya investment di pair-pairnya futures ini kan cukup top performing saat sekarang ini. Seperti gold, ya, ya kan, seperti oil juga yang kemarin sempat jatuh sampai sebegitu murahnya, kemudian sekarang udah naik lagi dan sebagainya, dan banyak yang mencari alternatif income juga sebenarnya ke yang dan mulai terjun masuk ke dunia forex lah. ya, betul. Nah, Banyak sekali. ya banyak sekali, banyak sekali. Nah, Pak mungkin boleh dikasih sedikit saran mungkin ya, boleh sharing sedikit saran atau mungkin tips dan ya tips ke teman-teman trader yang juga lagi ini audiens-audiens kita di sini, mungkin bagaimana sih caranya supaya bisa menjadi seorang trader yang konsisten dalam mendapatkan profit, Pak? Tipsnya ya, Hmm. tetap untuk banyak latihan sih. Yang tadinya saya bilang 5 L, tapi itu tambahin 5 lagi, jadi 10 L tuh. Iya. Tetap mesti latihan. Latihan, 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 dan temukanlah satu style. Nah, stylenya apa, cocoknya. Jangan semua indikator dipakai semua, mabok. Hmm. Semua indikator dipakai semua. Ibarat kata, kita mau buka pintu, di lubang satu pintu itu pakai kuncinya banyak. Hmm. Nah, kuncinya banyak, pusing kan? Untuk masukin satu kunci itu yang cocok itu yang mana. Hmm. Hmm. Benar. Nah, makanya temukan kunci utama itu. Kunci utama itu supaya pintu itu bisa dibuka. Hmm. Nah, itu stylenya kita. Temukan stylenya kita dengan banyak latihan. Nanti akan ketemu kok dengan banyak latihan itu. Kita cocoknya di style yang mana dengan bikin before after. Nah, before-nya belum kejadian nih. Kita udah udah mencari stylenya kita nih. Nah, nanti ketemu tuh, wah saya cocoknya ini nih, stylenya ini nih. Nah, udah itu aja dikembangin. Nggak usah banyak-banyak indikator lah, pusing. Hmm. Hmm. Nah, Ya, saya ya, setuju sih gitu Pak. Pak Berarti Peter. memang boleh disimpulkan kalau dalam dunia trading ini sebenarnya market ini kan cukup dinamis, sehingga uh, memang satu hal yang wajib ya, kita sebagai seorang trader kita harus do our research ya. Seperti yang Bapak bilang, kita harus latihan, latihan, latihan. Kemudian daripada latihan itu kita pasti mendapatkan satu style tradingnya kita masing-masing gitu loh. Nah, mungkin saya sedikit Betul. tambahkan juga, selain daripada style trading ini, kita juga harus pertama mencari mungkin sebuah platform ya yang bisa memberikan harga yang terbaik mungkin, kemudian Ya, yang cost-costnya terendah mungkin, karena itu sangat berpengaruh dalam profitnya kita dan juga lossnya kita ya, sebenarnya. Kalau kita bertransaksi di platform yang membebankan biaya terlalu tinggi, itu juga sangat menyulitkan trader itu untuk mendapatkan profit. Nah, itu mungkin salah ya, satu juga secara teknisnya ya, kita juga harus mencari platform yang cost-nya terendah. Kemudian selain ya, daripada punya trading style sendiri, kita harus banyak bikin research juga, research. ya. Platform Bapak sendiri, platform itu penting betul. ya, Ya, karena kalau komisinya gede, nanti untungnya segitu, kepotong komisi juga makin dikit ya Pak ya. ya Apalagi benar, kalau spread floatingannya gede gitu, selisihnya banyak, nah itu kacau juga betul. ya, Setuju ya. Pak? Ya, di JS itu free com free swap, Pak. Jadi jadi untuk trader itu kalau memang sudah jago trading dengan ditambah lagi platform yang bagus dan komisi dan apa swapnya udah nggak ada, saya yakin sih itu sangat menaikkan ini ya probabilitas kita untuk bisa profit lebih maksimal lagi.
Pakai MT5 ya. Kita GIC di pakai MT5 Pak, kita pakai MT5. Jadi ya. kita di ekosistem Sebelumnya GI sebelumnya tentang MT5 Pak. Kita dari awal pada saat launching kita sudah pakai MT5. MT5 ya. Ya, kita sudah menggunakan MT5. Jadi kalau di GIC kita selain bisa trading secara aktif seperti yang Bapak sarankan, kita juga punya satu fitur yang namanya fitur market maker sebenarnya di GIC-nya kita. Nah, jadi market maker itu sederhana, itu adalah menjadi trader yang pasif, yang dimana kita menerima semua transaksi daripada trader, Pak. Jadi kita sebagai market maker-nya, kita yang provide liquidity. Jadi satu aktif, satu pasif. Dan ekosistem kita ini ekosistem yang transparan dan bebas dari konflik of interest. Itu cocok tuh buat yang udah males latihan, belajar, udah males, tinggal pasif aja dia. Tinggal masukin uang jadi aja. Kita punya opsi, Pak. Jadi kalau yang jago-jago trading seperti Pak Sunawo, itu bisa lebih menguntungkan lagi dengan transaksi di platformnya kita tentunya. Karena kan kita sudah bebas biaya ya di platformnya kita. Nah, mungkin untuk teman-teman yang investor yang belum mengerti Forex, mungkin lagi belajar atau tidak ada waktu dan sebagainya, itu bisa bergabung di market maker-nya kita. Jadi di ekosistem yang sama, ya dua platform yang berbeda. Mungkin Pak, sebelum kita akhirin, ada pesan-pesan terakhir dari Pak Sunawo? Pesan terakhir? Ya tetap, kalau kita anggap bisnis ini sebagai bisnis, ya kita mesti ini banyak ini fokus bisnis ini. Banyak yang bilang trading ini main. Padahal kan ini kalau dijadiin mainan, jadi game jadinya. Nah, tapi kalau mindsetnya beda, ini bisnis. Nah, ini kalau jadiin bisnis, ladangnya memang gede kan ini bisnis ini. Ladangnya gede banget. Nah, kita bisa di sini bisa jual signal, bisa edukasi, bikin seminar aja bisa untung. Bikin robot dapat duit. Nah, jadi kalau dianggap main-main, saya sih bilang mendingan jangan masuk di dunia ini. Nah, kalau mau masuk ke dunia ini, difokusin aja. Ini anggap sebagai bisnis. Ya, kemudian kalau memang ini dianggap bagus, ya fokus lah, mesti fokus. Ya, mungkin saya sedikit tambahkan, apalagi selama masa pandemik ini ya. Jadi banyak di luar sana itu yang sedang mencari alternatif income, ya itu karena mungkin kondisi ekonomi kita juga sedang lesu, kemudian bisnis juga sedang lesu dan sebagainya. Jadi sebenarnya Forex bisa menjadi salah satu pilihan untuk kita bisa tetap konsisten mendapatkan profit ya. Nah dengan kunci seperti yang Pak Sunawo katakan, ya pada saat kita terjun kita jangan menganggap ini sebuah mainan. Jadi kita benar-benar fokus, kita latihan terus sehingga kita bisa menjadi trader yang profitable. Betul. 10L Pak. 10L ya. Latihan. Itu kalau bisa lebih dari 10 lebih bagus lagi Pak. Jadi semakin banyak belajar kita semakin konsisten lagi kita bisa mendapatkan profit ya. Betul. Dan satu lagi tambahan, kalau memang Anda traders jangan banyak main di mata uang yang banyak sekali. Pilihannya pairnya banyak. Misalnya sekali trading bisa 3, 5, 10. Wah, itu bingung itu. Analisanya aja bingung itu. Mendingan maksimal 2 lah. Pilih 2. Nah, saya sih lebih cocok untuk XAU USD. Untuk gold. Nah, prediksinya lebih mudah. Kan berkaitan dengan USD aja kan. Nah, USD itu kan kita tinggal lihat perbandingannya di DXY, USD Index. Nah, kalau dia naik, emasnya biasanya kebalikannya, dia drop. Nah, atau sebaliknya kan begitu. Tinggal nyontek itu dulu, DXY, gold. Nah, gitu aja udah. Nah, sifat masing-masing beda itu. Mungkin kasih kisi-kisi sedikit Pak. Kalau XAU itu arahnya mau kemana Pak nanti?
XAU. XAU itu saya menemukan di time frame D1 itu ada pattern harmonik juga namanya ABCD. Nah, ABCD itu AB sama dengan CD. Jadi panjang AB akan sama dengan panjang CD. Nah, kisi-kisi coba saya kasih gambaran deh. Nah, ini Pak Peter. Ini 17 Agustus. Makanya saya kasih merah putih nih. 17 Agustus. Ini saya menemukan bahwa ada pattern AB, CD. Nah, AB itu sudah jadi. BC belum jadi ya. Kelihatan nggak BC-nya? Berarti kita lagi posisi dari B mau ke C ya? Nah, posisi B ke C. Berarti bagusnya kan untuk buy. Buy sampai ke titik C. Dan itu tepat di Fibonacci 61.8. Golden ratio. Nah, pada saat dia menyentuh C, dia akan balik, reverse. Reverse ke D. Reverse-nya ke D. Reverse ke D, begitu. Ya kan? Nah, ini kan prediksinya sebelum kejadian dong. Sebelum kejadian, before. Nah, kita lihat after-nya ya. After-nya kita lihat. Ini after-nya Pak Peter. Pak Peter lihat pada saat dia di posisi C, dia reverse. Kelihatan nggak? Iya, iya. Ya, berarti kita oh, tadi itu sebelum 17 Agustus ya, Pak ya? Pas 17 Agustus nih, saya bikin warna merah putih nih. Ini pas 17 Agustus nih. Ini before 17 Agustus. Ya, ini kan C-nya belum disentuh nih. C-nya belum disentuh. Kemudian after-nya tanggal 20 Agustus. Nah, 20 Agustus dia sudah mencapai C dan reverse di C. Berarti kita sekarang mengejar ke posisi D saat sekarang ini. Ya, mengejar ke posisi D. Oke. Nah, jadi ini salah satu harmonic pattern. AB sama dengan CD. Gitu, Pak. Ini, Pak, luar biasa sekali prediksinya, Pak. Mungkin kalau kemarin kita adakan IG Live ini sebelum tanggal 17 Agustus, mungkin banyak yang profit saat sekarang ini. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Kalau dia ikut, kalau nggak ikut, ya kalau dia kan belum yakin. Ya. Iya, dia kan belum percaya sama saya kan. Dia belum tentu mau ikut, kan gitu. Ya Pak, mungkin kita sambil address beberapa pertanyaan yang sudah ada di sini ya Pak ya. Jadi supaya ini ada teman-teman yang sudah bergabung, ada beberapa yang ada. Jadi halo semuanya, ini thank you yang sudah bergabung di IG Live kita hari ini. Jadi kita bakal address semua pertanyaan yang ada. Ini ada yang bertanya, Pak, kalau cari pattern di time frame berapa yang akurat? Oke, nah biasakan di D1 time frame D1 ya, daily ya, D1. Nah contoh gini, saya contohin yang tadi ABCD ini. Ini kan saya bikinnya di D1 ya, ABCD ini di D1. Nah di D1 ibarat kata gini loh, kita punya peta tradingnya kita atau GPS-nya kita. Nah, kita lagi setting nih, GPS saya tujuannya ke Sleepy, ya, atau atau Kapten Tendean deh. Dia jadi ingat Pak Peter punya nama Tendean. Jadi di Jakarta itu ada namanya Jalan Kapten Tendean. Ya. Nah, Kapten Tendean kita GPS kan, ya. Jadi kita ketik GPS Kapten Tendean. Nah, Kapten Tendeannya itu cuman kecil, nggak kelihatan Pak. Kita butuh di zoom GPS-nya kita zoom supaya titik koordinat
kapten tendean itu muncul dengan sangat jelas. Nah, makanya kita butuh time frame di bawahnya lagi, Pak. Time frame di bawahnya lagi. Kita butuh. Nah, time frame di bawahnya, saya biasanya pakai H4. Nah, ini lanjutannya Bapak lihat. Ini posisi waktu dia ke C. Itu 61,8 golden ratio. Ya, dia naik sedikit, dia bikin false break. Nah, ini banyak traders yang tidak memahami apakah itu false break. Makanya banyak yang waktu dia break resistance, dia sell, Pak. Dia buy. Waktu nge-break resistance, dia buy. Waktu breakdown di support, dia sell. Padahal dia masuk di posisi false break. Nah, kayak gini, kalau Bapak buy, posisinya Bapak buy di 61,8 nih. Ya, itu akan mati punya. Karena itu false break. Nah, jadi dengan kita bikin di H4, kita bikin trend line nih di sini. Ya, kita bikin trend line, ketemu tuh ada pattern. Ada pattern di sini di H4. Nah, ini kalau kita lihat pattern ini adalah rising wedge. Nah, rising wedge ini dia bikin false break, makanya saya tandain nih. Ini belum kejadian nih. Ini ada false break. Nah, sampai saya bikin ini. Saya Google. Nih, false rising wedge itu patternnya kayak gini. Saya contohin. Kayak begini. Nah, jadi jelas kan kayak gini kan. Ini kejadiannya, ini false break-nya, yang hitam ini, gambar rising wedge itu kayak begini, ya kan? Nah, ini belum kejadian tuh, before, ya, before. Berarti sebenarnya itu seperti jebakan ya? Ya, itu tipuan Pak. False break itu adalah tipuan. Market itu ada tipuannya. Nah, jadi pada saat dia bikin false break tuh, false break-nya jadi nih Pak tuh, yang lingkaran ini Pak. Nah, habis false break-nya jadi, dia terjun bebas tuh Pak. Berarti sesuai dengan prediksi Bapak lah ya, yang di awal sebelum chart ini terjadi ya. Betul, makanya kita bagusnya sebelum trading itu kita bikin trading plan dalam bentuk peta. Nah, kalau Bapak mau ke kapten tendean, ada petanya kan enak ya Pak ya? Nggak kesasar kemana Pak? Ada GPS-nya ya? Iya, ada GPS-nya Pak. Ya, ini kemudian ada yang bertanya juga Pak, ini Pak Sunawo sendiri pakai indikator apa? Tadi sepertinya sudah disebutkan ya, stokastik ya kalau nggak salah, sama dengan tadi yang harmonic pattern. Harmonic pattern itu apakah sebuah indikator atau cara menggambar chart, Pak? Itu chart pattern sih, lebih masuk ke chart pattern. Ya, itu bukan indikator ya. Kalau indikator itu berarti yang digunakan Pak Sunawo itu adalah stokastik ya. Tadi sudah kita bahas. Stokastik. Untuk bantu menemukan divergent. Ya. Kemudian ada yang bertanya nih Pak, cara membuat harmonic pattern yang bagus itu di time frame berapa? Tadi juga sudah dijawab ini, di time frame day 1 ya? Day 1. Zoom-nya di H4. Zoom-nya di H4 ya? Mungkin pada saat kita zoom itu, kita lebih arah ke mengambil entry point yang bagus ya, pada saat kita zoom ya? Ya, jadi dengan kita zoom, kita lebih kelihatan titik entry point-nya di mana ya. Kalau Sehari, di D1 kan ya, kalau di D1 mungkin kita lebih ke memvalidasi arah daripada market kali Pak ya. Ini juga ada yang bertanya Pak, sehari open posisi berapa kali? Tergantung kita menemukan nggak pattern itu. Kalau lagi sideways, kita tidak menemukan pattern itu, ya tidak trading. Tapi kalau kita menemukan ada patternnya, ya 1-2 kali kita bisa masuk.
Oke, jadi memang itu tergantung daripada apakah ada opportunity di market atau tidak ya. Jadi kalau sebagai trader itu tidak usah dipaksakan dan harus dipastikan sehari itu kita wajib masuk berapa kali. Jadi ya kalau memang kita Ya, sudah dapat opportunity-nya, kita sudah lihat ada indikasinya, ya itu baru kita masuk ya trading ya. Kemudian ya. ini pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup di IG kita. Pak, return yang wajar dari Forex per bulan itu berapa? Ada yang bilang 5% sampai 200%. Kira-kira kalau pakai metode Bapak gimana? Oke, yang wajar-wajar saja kalau kita mau main safety itu di atas bunga deposito setahun. Jawabannya yang sangat bijak itu, 5 Pak. sampai 10%. Ya, kita sisa satu menit, Pak. Mungkin saya simpulkan aja. Kalau misal di dunia trading Forex itu, kita kan sebenarnya leverage trading ya. Kita margin trading. Jadi kita menggunakan leverage. Kita meleverage semua equity kita, sehingga kita bisa masuk satu posisi yang mewakili kontrak size tertentu. Jadi sebenarnya kalau ditanya berapa persen, selama kita bisa menemukan satu arah atau seperti yang Bapak bilang ya, GPS-nya udah jelas, kita bisa profit yang kita dapatkan itu sebenarnya sangat tergantung daripada quantity daripada transaction kita juga. Jadi ya tetap kita sarankan kalau transaksi itu kita transaksi dengan risk management yang benar gitu lah. Ya, Mungkin cuman benar itu Pak. dari saya, Pak. Ya, kita sisa 14 detik lagi. Mungkin kita akhiri di sini, Pak ya. Thank you banget sudah Ya, bergabung di IG live session kita. ya, Sampai jumpa kembali, Pak. Thank you. ya. Thank you Pak, udah diundang Pak.